Ana ini bagian dulu bantai Habib-Habib palsu. Makanya lembaga nasab itu nggak nerima yang samar-samar. Sejatinya saya tidak percaya kalau si Bahar adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak percaya saya. Kalau bener ente bukan Habib, jangan ngaku Habib. Saya bukan cucu yang mulia. Saya tidak ditakdirkan lahir dari nasab yang mulia untuk dipamerkan. Saya mempertanyakan tentang orang tua si Bahar. Kenapa? Karena dia gencar sekali ketika ada orang yang memberikan kritikan, ada orang yang membahas tentang misalnya teori Kiai Imaduddin, misalnya penelitian beliau tentang nasab habaib, langsung bawa dalil. Yang membenci para habaib adalah golongan: 1. Munafik, 2. Anak yang lahir di luar nikah, 3. Orang yang lahir yang ibunya disetubuhi pada saat sedang haid. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu, apakah termasuk anak zina apa bukan, sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3: munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gampang sekali seperti itu, padahal itu cuman penelitian. Kalau memang tidak benar seperti yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin, kenapa harus sampai ke situ? Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA. Boleh kita tes DNA, anak yang duluan mau tes DNA, tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah. Makanya kita uji dulu si Bahar, salah satunya yang lahir dari seorang yang bahenol, saudara, yang sampai berfoto dengan maknya harus seperti itu. Tolong jawab, tolong bapak kau, mana bapak? Bapakmu bapak? Mana bapak? Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen dijamin kebenarannya, kesohihannya. Yang nggak jelas nggak ada. Orang bisa merekayasa atau mengingkari catatan manusia, tetapi menurut saya sekali lagi ada catatan Tuhan yang tidak bisa diingkari, dan ini ada pada diri kita. Hakikatnya adalah kita ini disusun oleh seluruh tubuh kita, disusun oleh seluruh materi leluhur kita, dari Nabi Adam, Ibu Hawa sampai ke bawah menjadi tubuh. Demikian juga kita berarti punya satu kode yang presisi. DNA kita itu kayak misalkan Imam Ali, FJ1, FGC 10500. Dia si Bahar ini, saya berbicara ini menyebutkan nama, artinya saya tidak mengatasnamakan habaib di sini. Saya tidak mengatasnamakan zuriyah Nabi di sini, karena sejatinya saya tidak percaya kalau si Bahar adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak percaya saya. Boleh dong nggak percaya? Boleh nggak? Boleh. Keyakinan tidak bisa dipaksa-paksa. Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Saya Muhammad yang 29. Saya Muhammad yang 29. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Kebanyakan tidur kau, bangun udah jadi cucu Nabi. Salah bukannya klarifikasi, minta maaf. Kebanyakan mimpi naik kuda putih. Aduh. Dikasih klarifikasi itu Ana ditanya ketika Ana lagi bangun tidur. Jadi Ana bilang 28. Ya, harusnya Ana ngomong 38, cuma Ana salah ngomong 28. Mana ada Habib emaknya itu kan istrinya Habib juga. Jilbabnya tutup kepala, nampak pantat, tutup pantat, nampak kepala. Nggak ada. Walaupun dia bukan kalangan syarifah,
atau Saidah, dia tetap tahu bagaimana menjaga aurat. Aku lama, mak sendiri pun belum bisa dididik dengan benar. Ngaku anaknya Habib, istrinya nggak bisa dididik dengan benar. Gampang sekali seperti itu. Padahal itu cuman penelitian. Kalau memang tidak benar seperti yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin, kenapa harus sampai ke situ? Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA. Boleh kita tes DNA, anak yang duluan mau tes DNA, tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah. Makanya kita uji dulu si Bahar, salah satunya yang lahir dari seorang yang bahenol, saudara, yang sampai berfoto dengan maknya harus seperti itu. Tolong jawab, tolong bapak kau, mana bapak? Bapakmu, bapak. Mana bapak? Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen dijamin kebenarannya, kesohihannya. Yang nggak jelas nggak ada. Orang bisa merekayasa atau mengingkari catatan manusia, tetapi menurut saya sekali lagi ada catatan Tuhan yang tidak bisa diingkari, dan ini ada pada diri kita. Hakikatnya adalah kita ini disusun oleh seluruh tubuh kita, disusun oleh seluruh materi leluhur kita, dari Nabi Adam, Ibu Hawa sampai ke bawah menjadi ibu. Demikian juga kita berarti punya satu kode yang presisi. DNA kita itu kayak misalkan Imam Ali FJ1 FGC 10500. Dia si Bahar ini, saya berbicara ini menyebutkan nama, artinya saya tidak mengatasnamakan habaib di sini. Saya tidak mengatasnamakan zuriyah Nabi di sini, karena sejatinya saya tidak percaya kalau si Bahar adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak percaya saya. Boleh dong nggak percaya? Boleh nggak? Pemerhati budaya sejarah genetika KRT Fakih Wirahadiningrat menyoroti tentang sekumpulan kaum imigran dari Yaman, yaitu Bani Alawi bin Ubaidillah atau lebih terkenal dengan Ba'lawi, di mana secara masif mengklaim sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melalui lembaga pencatatan nasabnya Maktab Daimi Rabithah Alawiyah atau MDRA, seolah menjadi satu-satunya lembaga paling sahih mencatat nasab keturunan Nabi di Indonesia. Ironisnya, di Yaman sendiri lembaga ini tidak ada. Yang ada hanya mencatat nasab internal keluarganya sendiri-sendiri per kabilah. Faktanya mereka juga tidak diakui sebagai bagian dari keluarga Nabi oleh Nakoba Saadatul Ashraf di Yaman sebagai negara kampung leluhurnya. Apalagi di Irak, yang mana mengklaim keturunan Said Ahmad Al-Aba Anafat bin Isa Arumi Al-Husaini yang katanya hijrah ke Yaman. Mereka juga sama sekali tidak mendapat pengakuan darinya. Nihil. Ibaratnya mereka ini anak-anak terlantar di negeri orang yang berlaku arogan, palsu, gegabah, dan membuat kerusakan terkait masalah nasab Nabi. Karena selain diiringi tindakan rasis, terutama dalam kaidah kafaah pernikahan, juga doktrin kemuliaan nasab Rasul bagi mereka, seperti kalimat yang sering diangkat dalam mimbar-mimbar mereka. Walau ada Balawi yang bodoh atau ahli maksiat, itu lebih mulia dari manusia biasa, non-ahlil bait, termasuk dari kiai yang alim sekalipun. Karena dalam darahnya mengalir darah Rasulullah, luar biasa. Kalaupun mereka ini benar keturunan Nabi, tetap saja doktrin dan ajaran tersebut berbahaya, karena rentan berujung kepada pengkultusan nasab serta image Islam sebagai agama pilih kasih dan rasis. Apalagi ternyata nasab mereka diragukan dan tidak diakui dalam pergaulan keluarga Nabi sedunia. Ironis. Indonesia tanah air